일단 저희가 너무 잘해서 경기력이 너무 좋아서 이렇게 이길 수 있어서 정말 좋습니다. 중요했던 순간에 메가가 딱 포인트 내줘가지고 메가 언니가 딱 포인트 내줘가지고 분위기가 더 살았던 것 같아요. Pesan haru Park Hye-min usai jadi MVP saat dirinya mendadak jadi libero handal. Terima kasih semuanya, berkat Mega yang tampil mengagumkan menjadi pahlawan. Kemenangan ini membuat semua orang juga ikut menyoroti kerja keras jatuh bangun dari Park Hye-min. Selain penampilan Spartan Mega yang sangat menakjubkan dalam melakukan serangan yang mematikan, di balik itu semua ada peran krusial seorang libero yang selalu memberikan umpan ke setter untuk diolah jadi umpan manja ke speaker-speaker andalan Red Sparks. Namun, dalam laga hari ini tadi dua setter andalan Red Sparks sedang dalam keadaan masalah kebugaran, seperti Nohran yang mendadak mengalami cedera. Namun Ko Hye-jin sebagai arsitek perancang strategi handal ini tak menyerah dengan keadaan. Pilihan tepatnya ke Park Hye-min malah jadi titik balik kemenangan atas Hillstead pada putaran penentuan babak play-off musim ini. Semua tak ada yang menyangka aksi heroik Park Hye-min pada pertandingan hari ini di leg ketiga jadi penyelamat Red Sparks dari gempuran para pemain Hyundai Hillstead, termasuk sang monster Spike Moma Basoko. Ayang Hye-min yang mempunyai paras cantik imut dan menggemaskan ini merupakan tipe pemain yang sangat bisa dihandalkan dalam segi bertahan. Kemampuannya sudah lama kita lihat di laga-laga sebelumnya. Dirinya yang ramping dan gesit dengan luwes lebih lincah untuk jatuh bangun menyelamatkan bola dari serangan lawan. Oleh sebab itu opsi Ko Hye-jin menjadikan Hye-min untuk gantikan Nohran mendapatkan angin segar untuk Red Sparks kembali comeback dan melaju ke final untuk menantang tim Ratu Voli Korea Kim Yeon-kong. Lantas bagaimanakah reaksi rekan setim lainnya atas aksi heroik nan mengagumkan Park Hye-min tersebut? Simak video berikut sampai habis ya. Red Sparks sukses melaju ke final Liga Voli Korea setelah menunggu 13 tahun. Kepastian itu didapat usai Megawati Hangestri CS mengalahkan Hyundai Hillstead di semifinal playoff dengan agregat 2-1. Red Sparks memastikan kemenangan agregat 2-1 setelah hari ini 29 Maret 2025 mengalahkan Hyundai 3-1. Megawati menjadi pencetak skor terbanyak di laga hari ini dengan 26 poin. Kemudian, Bukilich 15 poin, Park Eun-jin 13, dan Jeng Ho yang 12 poin. Berkat banyaknya penggemar tandang yang datang untuk menyemangati, kami mampu melaju ke final untuk pertama kalinya dalam 13 tahun. Komentar pelatih Ko Hye-jin usai laga dikutip Export Seoul. Saya pikir para pemain kami berkeringat lebih banyak daripada siapapun selama jeda musim dan menjalani latihan keras serta gaya hidup disiplin. Imbuhnya, kemenangan itu tidak diraih dengan mudah. Libero Nohran mengalami cedera dan ditarik keluar di awal set kedua. Ko Hye-jin lantas memasukkan Choi Hyo-seo untuk menggantikan Nohran. Namun, hasilnya kurang memuaskan. Pada kedudukan 1-0-1-6 di set kedua, Park Hye-min dimasukkan sebagai libero untuk menggantikan Choi Hyo-seo. Hasilnya, Red Sparks menemukan stabilitas hingga mampu memenangi laga 3-1. Kami butuh perubahan suasana. Karena punya kepekaan yang baik dalam menerima dan bertahan, saya memasukkan Park Hye-min sebagai libero, kata Ko Hye-jin. Kami bisa menang karena Hye-min melakukannya dengan sangat baik. Dan saya pikir keterampilan individunya juga berkontribusi. Saya sangat bersyukur, ujarnya. Soal laga final melawan Pink Speeders, Ko Hye-jin mengakui bakal menjadi pertandingan yang sulit. Tapi saya percaya pada keringat yang telah dicurahkan para pemain dan kami akan memberikan segalanya, pungkasnya. Alasan dibalik Hye-min menggunakan rompi biru bernomor punggung huruf L adalah sebagai berikut. Park Hye-min yang kerap jadi penghangat bangku cadangan bertransformasi menjadi libero dan membawa Red Sparks meraih kemenangan. Pevoli berusia 24 tahun itu sebenarnya mengisi posisi outside hitter. Namun, kejadian tak terduga dialami Red Force. Libero utama, Nohran mengeluh sakit punggung pada set kedua dan diganti oleh Choi Hyo-seo. Namun, Choi belum bisa tampil maksimal. Dia bahkan berkali-kali menjadi bulan-bulanan serangan Hillstead sehingga Red Sparks kalah telak pada set kedua. Hillstead terus mengarahkan serangan kepada Choi. Pada akhirnya, pelatih Ko Hye-jin mengeluarkan Choi dan segera memasukkan Park Hye-min sebagai libero. Menurut peraturan Federasi Bola Voli Korea, KOVO, jika kedua libero dalam daftar pemain tidak dapat bermain, pemain baru dapat ditunjuk kembali.
Pelatih Ko awalnya memutuskan untuk menyerah pada kedua libero dan bermain dengan Park Hye-min sampai akhir dan ternyata itu adalah keputusan yang tepat. Park Hye-min berkontribusi pada pertahanan dengan mencatat 15 dik, yang terbanyak di tim, bahkan setelah digantikan. Aksinya ini membuat dia menjadi pahlawan kemenangan Red Sparks dan dinobatkan sebagai MVP atau pemain terbaik. Dalam situasi yang sulit, Park Hye-min melompat untuk membersihkan bola, yang menghidupkan suasana tim dan membawa kemenangan. Tim kami sedikit terbangun hari ini. Kami sempat putus asa, kata Park dalam konferensi pers, dilansir dari Chosun. Saya pikir pelatih memasukkan saya karena saya memiliki lebih banyak pengalaman daripada Hyoseo. Terima kasih telah percaya kepada saya, kata Park. Saya tidak memiliki bakat yang cukup besar, tetapi saya telah mengumpulkan pengalaman. Saya percaya dengan hasil latihan saya. Rasanya mendebarkan dan menyenangkan karena bisa berkontribusi, ucap Park. Saya akan berusaha untuk membantu tim, entah dengan servis seperti yang biasa saya mainkan, bertahan di garis belakang, atau menjadi libero, pungkasnya. Just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. Daejeon Jungkwanjang Red Spark menjaga peluang sebisa mungkin untuk bangkit dari kekalahan pada laga kedua playoff Liga Voli Korea 2024-2025, termasuk dengan kondisi sang kapten yang cedera. Setelah tampil dengan skuad penuh dalam kemenangan penting pada laga pertama, Daejeon Jungkwanjang Red Spark kehilangan pemain penting pada laga kedua. Hasilnya, Red Spark tidak dapat berbicara banyak. Megawati dan kawan-kawan. Gantian dipermalukan Suwon Hyundai ENC Hillstate dengan kekalahan 0-3 di kandang pada Kamis 27 Maret 2025 di Daejeon, Korea Selatan. Absennya Yeum Hye-seon karena cedera lutut menjadi alasannya. Tak hanya menjaga moral tim karena menjadi kapten, Yeum juga memegang peran penting dalam kekuatan utama Red Spark yaitu serangan karena pengalaman panjang sebagai setter. Yeum menutupi kekurangan Red Spark dalam penerimaan bola untuk mengubahnya menjadi umpan yang bisa dieksekusi oleh duo meriam kembar. Adapun dalam pertandingan kemarin, cukup banyak umpan yang tidak akurat terutama ketika penerimaan bolanya kurang maksimal. Megawati sebagai tumpuan serangan tim pun cukup kewalahan karena Kim Chena maupun An Ye-rim kesulitan untuk mengarahkan bola ke posisi ideal. Rasio serangan sukses Megatron menurun dari 41,67% pada laga pertama dengan tingkat rechieve tim yang juga rendah menjadi 31,11%. Kans Red Spark untuk lolos ke final menjadi terancam ketika Ko Hye-jin selaku pelatih tidak bisa memastikan kapan Yeum Hye-seon akan kembali. Jadwal pertandingan 2 hari sekali pada kompetisi pasca musim reguler menyebabkan cedera kecil bisa berdampak besar bagi tim yang mengalaminya. Red Sparks wajib menang karena laga ketiga ini menjadi yang terakhir pada babak playoff. Kedua tim kini seimbang dengan masing-masing satu kemenangan. Kami tidak tahu apakah dia akan bermain pada pertandingan ketiga, ucap Ko Hye-jin. Pertandingan ketiga akan dimulai lebih awal karena berlangsung pada akhir pekan. Laga pamungkas babak playoff antara Hyundai Hillstate dan Red Sparks akan dihelat pada Sabtu 29 Maret 2025 pukul 12 WIB di Suwon Gymnasium, Suwon, Korea Selatan. Pemenang laga akan lolos ke final kejuaraan untuk menghadapi kampiun musim reguler, Incheon Heungkuk Live Pink Spider. Popularitas Liga Voli Korea terancam redup karena 3 oposite andalan termasuk Megawati bisa hengkang dari V-League. Sebagaimana diketahui saat ini bursa transfer Liga Voli Korea 2025-2026 tengah menjadi sorotan voli mania, terutama untuk draft pemain asing dan Asia. Melansir dari Naver Sport, tercatat sejumlah pemain asing dikabarkan kembali mendaftarkan diri di draft Liga Voli Korea 2025-2026 mendatang. Pemain asing yang resmi mendaftar kembali untuk musim depan ialah Victoria Danchak yang sebelumnya membela IBK Altos. Sementara itu, Expressway High Pass juga tak mau mengulang kesalahan di musim lalu sehingga kini telah resmi mengamankan Tanacha Sooksot. Namun di sisi lain ada juga pemain bintang yang belum menentukan nasibnya, apakah akan tetap bermain di Liga Voli Korea musim depan atau tidak. Salah satunya ialah 3 pemain yang mengisi pos oposite yakni Giselle Silva,
Vanja Bukilik dan Megawati Hangestri. Seperti rumor yang sudah beredar sebelumnya, Gisele Silva dikabarkan akan bergabung dengan salah satu tim di Liga Voli Brasil. Sedangkan Vanja Bukilik yang merupakan pemain oposite yang disulap Ko He-jin menjadi outside hitter itu pun juga nasibnya masih simpang siur. Sebab raksasa Serbia itu dikabarkan saat ini tengah menjadi incaran salah satu tim Liga Voli Italia Serie A1 Women, dan sehingga dirinya bisa cabut ke Eropa. Sementara Megawati Hangestri juga nasibnya belum menentu. Megatron sendiri dikabarkan telah menolak opsi untuk mendaftar sebagai pemain draft kuota asing meski akan mendapatkan kenaikan gaji. Lebih lanjut, media Korea YNA juga menyebutkan jika ada tim dari 3 negara yang menaruh ketertarikan pada Megawati Hangestri. Ketiga negara yang tertarik memboyong Megatron ialah tim dari Liga Voli Jepang, Turki hingga Indonesia. Liga luar negeri yang telah menunjukkan minat kepada Mega termasuk Jepang, Turki dan negara asalnya Indonesia, tulis YNA. Seandainya para pemain asing tersebut memutuskan untuk tak melanjutkan karirnya di Korea, maka popularitas V-League bisa terancam. Sebab, para pemain asing tersebut menjadi daya tarik tersendiri dan membuat turnamen semakin menarik.